Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk pertemuan minggu ini. Setelah kalian minggu-minggu lalu juga sudah melakukan pertemuan, untuk minggu ini kita juga sudah mulai belajar lagi terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis, buku pelajaran, dan catat sesuatu yang menurut kalian itu penting. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa kok masih ada sih kasus-kasus pelanggaran HAM? Padahal kalau kita telaah dan kita pahami lebih jauh, aturan HAM itu sudah ada. Bahkan negara kita memfasilitasi penegakan HAM terkait dengan dasar hukumnya. Ada Pancasila di situ, ada undang-undang dasar di situ, sampai ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Tidak kalah dari itu, di negara kita bahkan di dunia internasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM atau biasa kita sebut sebagai lembaga penegakan HAM juga sudah ada. Tetapi kenapa kok masih ada pelanggaran HAM? Ya, namanya juga manusia. Terkadang manusia itu suka lupa diri bahwa di sekitar kita juga ada manusia yang lain yang kedudukannya sama dengan kita. Namun dengan ketamakan manusia, dengan keserakahan manusia, semuanya ingin menang sendiri. Sehingga sampai-sampai menghalalkan untuk melanggar HAM milik orang lain. Padahal sudah jelas disebutkan dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada pembatasan HAM, di mana hak asasi manusia bukan merupakan hak yang sebebas-bebasnya, namun hak yang bertanggung jawab dan juga dibatasi oleh hak milik orang lain. Nah, yang akan kita pelajari kenapa kok masih ada pelanggaran HAM? Penyebabnya itu apa sih? Kalau saya bagi di sini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri kita, dan yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri kita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal pelanggaran HAM yang pertama adalah ini sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ya, kadang namanya manusia itu yang penting kita sendiri tercukupi, yang lain nanti. Tapi sikap egois ini pada hakikatnya merupakan salah satu penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, kemudian ada yang namanya rendahnya kesadaran HAM. Nah, ini akibat mungkin pendidikan yang kurang merata, kemudian kurang memperhatikan dalam pembelajaran, akibatnya tidak paham betul apa itu hak asasi manusia. Dan akhirnya di dalam pergaulan, di dalam kita melaksanakan kehidupan bermasyarakat, kesadaran HAM-nya itu sangat rendah. Acuh tak acuh terhadap orang lain, tidak ada empati, dan kemudian yang paling parah faktor internalnya adalah sikap tidak toleran. Padahal di Indonesia yang namanya toleransi itu menjadi yang utama, karena Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat besar, negara yang sangat memiliki banyak sekali kultur, kebudayaan, ras, agama, dan lain-lain. Apabila sikap tidak toleran ini tidak tertanamkan dalam diri kita, maka pasti akan terjadi pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau kalian lihat gambar di layar itu, kalian bisa nggak mengartikan faktor pertama yang akan Pak Andi jelaskan terkait dengan faktor eksternal pelanggaran HAM itu apa? Ya, yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Apabila kekuasaan tidak
digunakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk kepentingan rakyat, maka yang akan terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan menyebabkan banyak rakyat menderita. Kemudian yang kedua, faktor eksternalnya, kalau kalian lihat gambar itu apa? Ada penegak hukum yang sedang tidur, kemudian ada tulisan suap dan lain-lain. Kalau kalian tahu, faktor eksternal yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketika adanya pelanggaran HAM, malah vonis yang dijatuhkan kepada si pelanggar HAM itu sendiri dijatuhi vonis yang ringan, atau bahkan misalkan penegak hukumnya bisa disuap, bisa diberikan yang memiliki harta yang lebih banyak, dia yang menang di dalam hukum. Itu yang menyebabkan terjadinya faktor pelanggaran HAM secara eksternal. Kemudian yang ketiga, kalau kalian lihat gambar ada pabrik, terus kemudian ada sungai yang tercemar. Ya, penyalahgunaan iptek juga dapat merupakan sebuah faktor pelanggaran hak asasi manusia. Memang benar ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat membantu kehidupan masyarakat, tetapi apabila tidak ada tanggung jawab terkait dengan hasil yang dibuang, terutama limbah-limbah, itu dapat menyengsarakan masyarakat dan itu dapat melanggar hak asasi manusia orang lain. Kemudian, nah ini kalau kalian perhatikan di belakang itu ada apartemen atau gedung bertingkat yang sangat mewah. Kemudian di depannya malah ada rumah di pinggiran bantaran sungai. Di situ pelanggaran HAM dapat terjadi karena adanya tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi. Bahkan kalau Pak Andi bilang tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi adanya pelanggaran HAM. Segala macam kekerasan, kemudian ada pelecehan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain itu terjadi akibat tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Nah, kita masuk ke kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Namun sebelum masuk ke sini, silakan kalian cari dulu ya beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia. Boleh kalian cari di internet, boleh kalian cari di koran, boleh kalian cari di buku cetak kalian masing-masing. Kasus-kasusnya apa saja, silakan disebutkan 3. Hak yang dilanggar itu apa, penyebabnya itu kenapa, penyelesaiannya itu bagaimana. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing dan dikirimkan melalui forum Google Classroom. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan juga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu saja pertemuan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Silakan untuk penugasan bisa dikirimkan melalui forum Google Classroom masing-masing. Jangan sampai terlambat dan tetap jaga kesehatan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.